Oleh karenanya, Bapak Ibu, kalau kepengen tidak mau dihisap oleh Allah, kalau tidak kepengen dosa-dosanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, jadilah wong buta sama wong tuli. Tuh, Ustaz, saya ini kalau tidak sholat, kira-kira masuk neraka enggak? Oh, tidak, kalau buta sama tuli. Tapi kalau matanya melek, telinganya bisa dengar, apalagi tetangga masjid lah. Ibu-ibu, kita mulai masuk dalam menyikapi Isra dan Mi'raj. Allah berikan kepada kita sekian banyak jalan, sekian banyak sarana untuk mendapatkan hidayah. Di antara sarana-sarana itu adalah satu, mata. Yang kedua, telinga. Yang ketiga, lidah kita, kulit kita, seluruh anggota tubuh ini sarana untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Ibu-ibu, bagaimana dapat hidayah dari mata? Contoh Nabi Ibrahim melihat bintang, apa kata Nabi Ibrahim? Ini adalah Tuhan saya. Melihat bulan, apa kata Nabi Ibrahim? Bintang bukan Tuhan, karena dia kecil, ternyata ada bulan yang besar. Siang hari Nabi Ibrahim bilang apa? Bulan bukan Tuhan, tapi matahari yang lebih terang dan lebih besar. Tuh, nih sarana. Tapi lama-lama Nabi Ibrahim nggak mungkin Tuhan ini matahari. Apa sebab? Karena kalau matahari ini jadi Tuhan, kemana dia di malam hari? Masa ada waktu di situ tidak ada Tuhan. Tuh, mata mencari hidayah. Telinga, nih telinga ini ibu-ibu bisa dijadikan sarana untuk mendapatkan hidayah. Mohon maaf, ibu-ibuku yang berbahagia, sampainya Al-Quran menyebar ke seluruh Indonesia. Sebelum ditulis oleh para sahabat Nabi, semua Al-Quran itu didengar dan dihafal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghafal Al-Quran dari apa yang ditalkinkan oleh malaikat Jibril. Kalau tanpa pendengaran, mustahil Nabi kita bakal menerima hidayah dari Allah. Ibu-ibu, pernah ngaji nggak syarat mukallaf? Syarat mukallaf pernah ngaji nggak? Nah, ini yang repot ini. Syarat mukallaf itu pertama bulugh, baligh. Yang kedua akil, berakal. Yang ketiga, ibu-ibu, bulughud dakwah, dakwahnya nyampe. Baru yang keempat apa? Salimul hawas. Orang yang tuli, matanya buta, kalau dia tidak sholat, kalau dia tidak puasa, kalau dia melanggar aturan Allah, dia tidak berdosa dan dia dinyatakan oleh Allah masuk surga. Apa sebab? Karena tidak ada sarana bagi dia untuk mendapatkan pengetahuan tentang agama Allah. Tapi disyaratkan buta dan tulinya dari lahir. Jadi kalau kita punya anak-anak yang tuli, yang buta dari kecil, mungkin suatu hal yang tidak mungkin mengajarnya tentang agama. Kalau dia tidak sholat, bagaimana Ustaz? Kalau dia tidak puasa Ramadan, bagaimana Ustaz? Maka sungguh anak ini tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Bapak Ibu, kalau kepengen tidak mau dihisab oleh Allah, kalau tidak kepengen dosa-dosanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, jadilah wong buta sama wong tuli. Tuh, Ustaz, saya ini kalau tidak sholat, kira-kira masuk neraka enggak? Oh, tidak, kalau buta sama tuli. Tapi kalau matanya melek,
telinganya bisa dengar, apalagi tetangga masjid lah, ini tidak bisa ini, ya. Nih maka ibu-ibu nih termasuk hidayah, ini sarana hidayah. Dari mata, dari telinga naik ke otak, akal berpikir, melihat ada orang nyembah pohon. Waduh, ini pohon kayaknya keramat, ini pohon ini. Saya perlu sembah ini keramat pohon ini. Bahkan mohon maaf ini Ustadz Akram, tidak jarang orang ini kalau buang air kecil di pohon tuh pamit dia. Mbah, pamit mbah. Lah itu. Mestinya tidak usah pamit, cukup baca doa saja. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pohon itu la yadur wa la yanfa. Maka ibu-ibu yang berbahagia, mata, telinga, akal tentu ada batasnya. Mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf. Tadi saya bercanda dengan Ustadz Akram yang menyajikan makanan di depan ini. Subhanallah, satu gadis-gadis, yang kedua tadi yang menyajikan cantik-cantik, menawan. Itu mengganggu pandangan mata saya. Dilihat haram, tidak dilihat cantik, jadi bingung saya, ya Bu. Pandangan mata kadang-kadang terhenti pada wajah. Kenapa? Pandangan mata tidak sampai ke hati. Betul tidak ibu-ibu? Bapak-bapak, betul tidak? Ini kayaknya kedinginan ya. Ya, nih kalau saya mau boleh kasih contoh, siapa yang bisa melihat di balik dinding? Tidak ada yang bisa melihat di balik dinding. Artinya mata kita terbatas. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukupkan mata, tidak menyukupkan telinga, tidak menyukupkan akal untuk mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu yang namanya hati, di mana hati ini melihat kebenaran yang hakiki.